Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masyita Lubis dengan NIM 22017177. Di sini saya akan melaksanakan UAS semantik dengan dosen pengampu Ibu Siti Ainim. Di sini saya mengangkat judul yaitu analisis gaya bahasa dalam puisi Kerawang Bekasi karya Chairil Anwar. Pendahuluan yang pertama ada latar belakang. Gaya bahasa pada tulisan penulisan merupakan salah satu unsur bacaan yang menarik. Setiap penulis memiliki gaya yang berbeda dalam mengungkapkan pemikiran masing-masing dalam tulisannya. Dahlan 2021. Gaya bahasa adalah penggunaan kekayaan bahasa seseorang dalam ucapan dan tulisan, penggunaan variasi tertentu untuk mencapai efek tertentu, dan ciri umum bahasa sekelompok ahli bahasa. Puisi Kerawang Bekasi merupakan salah satu karya sastra yang menyuarakan pengorbanan para pahlawan yang gugur dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam peristiwa yang terjadi di wilayah Karawang dan Bekasi pada masa perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, analisis gaya bahasa dalam puisi Kerawang Bekasi karya Chairil Anwar. Yang kedua, apa fungsi repetisi pengulangan dalam puisi ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap keseluruhan tema dan pesan puisi. Yang ketiga, bagaimana penggunaan gaya bahasa dalam puisi Kerawang Bekasi membantu menekankan tema kesedihan, keraguan, dan harapan para pejuang terhadap pengorbanan mereka. Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama yaitu untuk menganalisis penggambaran pengorbanan para pahlawan dalam puisi Kerawang Bekasi. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis melalui puisi ini. Dan yang ketiga, untuk menganalisis penggunaan gaya bahasa dalam memperkuat makna puisi Kerawang Bekasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, analisis gaya bahasa dalam puisi Kerawang Bekasi karya Chairil Anwar. Yang kedua, apa fungsi repetisi pengulangan dalam puisi ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap keseluruhan tema dan pesan puisi. Yang ketiga, bagaimana penggunaan gaya bahasa dalam puisi Kerawang Bekasi membantu menekankan tema kesedihan, keraguan, dan harapan para pejuang terhadap pengorbanan mereka. Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama yaitu untuk menganalisis penggambaran pengorbanan para pahlawan dalam puisi Kerawang Bekasi. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis melalui puisi ini. Dan yang ketiga, untuk menganalisis penggunaan gaya bahasa dalam memperkuat makna puisi Kerawang Bekasi. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama, analisis gaya bahasa puisi Kerawang Bekasi karya Chairil Anwar. Dalam puisi Kerawang Bekasi ini, karya Chairil Anwar adalah salah satu karya yang kuat dan emosional. Penggambaran penderitaan, pengorbanan, serta keresahan para pejuang yang telah gugur dalam pertempuran. Puisi ini penuh dengan refleksi atas perjuangan kemerdekaan Indonesia serta perasaan kehilangan dan keputusasaan, sambil tetap menginginkan agar pengorbanan mereka tidak dilupakan. Dalam menganalisis gaya bahasa puisi ini, kita akan menemukan berbagai elemen yang digunakan Chairil Anwar untuk menyampaikan pesan dan kesan tersebut. Dalam puisi ini terdapat 11 data gaya bahasa. Yang pertama ada personifikasi. Personifikasi ini memberikan sifat manusia pada benda atau konsep yang tidak hidup. Dalam puisi ini terdapat personifikasi yang memberi makna mendalam pada jam, dada, dan tubuh. Terdapat 2 data pada puisi. Data yang pertama pada bait ke-8 baris pertama yang berbunyi, "Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi." Di sini, hening dan malam sepi diberi sifat manusiawi, seolah malam dan hening bisa bicara. Ini memberikan kesan bahwa suara para pejuang yang telah meninggal itu bisa didengar dalam kesunyian. Yang data kedua, pada bait ketiga baris kedua, yang berbunyi, "Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak." Dada yang
rasa hampa, dan jam dinding yang berdetak seolah-olah memiliki perasaan dan fungsi manusiawi, seakan-akan waktu dan perasaan bisa berkomunikasi. Baik, yang kedua ada metafora. Metafora adalah perbandingan langsung tanpa menggunakan kata penghubung seperti atau bagai. Chairil Anwar banyak menggunakan metafora untuk menggambarkan kondisi perjuangan. Terdapat dua data pada puisi. Data pertama yaitu bait ke-6 baris pertama yang berbunyi, "Kami cuma tulang-tulang berserakan." Metafora ini menggambarkan tubuh pejuang yang telah mati hanya menyisakan tulang-tulang sebagai bukti pengorbanan mereka. Baik, yang data kedua, bait 12 baris kedua yang berbunyi, "Yang tinggal tulang diliputi debu." Ini menggambarkan bahwa tubuh pejuang telah hancur dan hilang. Di telan waktu hanya menyisakan tulang yang diliputi debu, kematian dan keterlupaan. Selanjutnya ada antitesis. Antitesis ini adalah perbandingan antara dua ide yang bertentangan. Dalam puisi ini, Chairil Anwar menggunakan antitesis untuk menunjukkan kontras antara pengorbanan dan hasil yang tidak pasti. Terdapat dua data dalam puisi. Data pertama, bait ke-4 baris kedua yang berbunyi, "Tapi kerja belum selesai, belum apa-apa." Antitesis di sini memperlihatkan bahwa meskipun mereka sudah berjuang mati-matian kerja, namun hasilnya belum sesuai harapan. Belum ada kemerdekaan atau perubahan data. Baik, lanjut ke data yang kedua, bait ke-7 baris pertama dan kedua yang berbunyi, "Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa?" Data ini menunjukkan antitesis antara perjuangan yang dianggap untuk kemerdekaan atau mungkin untuk apa-apa, keraguan atau makna perjuangan mereka. Baik, selanjutnya yang D ada hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dan lebih-lebihkan untuk memberikan kesan kuat atau dramatis. Terdapat dua data dalam puisi. Data pertama pada bait ketiga baris ketiga yang berbunyi, "Kami mati muda, yang tinggal tulang diliputi debu." Kami mati muda ini adalah bentuk hiperbola yang menekankan bahwa mereka gugur di usia yang sangat muda dalam perjuangan. Walaupun ini bisa jadi kenyataan, dengan mengungkapkan mati muda, Chairil menambahkan kesan dramatis. Baik, selanjutnya data yang kedua, bait ke-12 baris ketiga. "Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi." Penggunaan beribu mengidentifikasikan jumlah yang sangat banyak, meskipun dalam kenyataan mungkin jumlahnya tidak sebesar itu. Baik, selanjutnya yang E ada litotes. Litotes adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu yang positif dengan bentuk negatif atau pernyataan yang merendah diri. Terdapat satu data dalam puisi, yaitu datanya bait ke-6 baris kedua yang berbunyi, "Kami cuma tulang-tulang berserakan." Penggunaan cuma mengurangi nilai dari perjuangan mereka, seolah-olah hanya sisa-sisa tubuh yang tidak berarti, padahal pengorbanan mereka sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya ada ironi. Ironi adalah gaya bahasa yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud sebenarnya, biasanya untuk mengejek atau mengkritik. Terdapat dua data dalam puisi. Data yang pertama, bait ke-7 baris pertama dan kedua yang berbunyi, "Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa?" Ironi di sini ada pada pertanyaan yang mempertanyakan apakah pengorbanan mereka berbuah kemerdekaan atau hanya sia-sia. Ini adalah bentuk ironi terdapat hasil yang tidak pasti dari perjuangan mereka. Baik, data yang kedua pada bait ketiga baris ketiga yang berbunyi, "Kami mati muda." Ironi juga bisa ditemukan di sini, menyatakan kami mati muda di satu sisi adalah kenyataan tragis, tetapi di sisi lain ada ironi karena mereka seharusnya masih memiliki masa depan, tetapi dihabiskan dalam perjuangan yang tak pasti. Selanjutnya ada paradoks. Paradoks adalah gaya bahasa yang mengandung kontradiksi atau pertentangan dengan kenyataan. Seringkali digunakan untuk menarik perhatian dan menggugah pemikiran. Terdapat satu data pada puisi, yang datanya adalah bait ke-5 baris pertama dan kedua. "Kami sudah beri kami punya jiwa atau kerja yang belum selesai,
belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu jiwa. Kalimat ini mengandung paradoks, di mana meskipun mereka sudah memberikan jiwa mereka, perjuangan mereka belum selesai dan masih belum bisa dipahami. Artinya, bahkan dengan nyawa yang telah dikorbankan. Selanjutnya ada ipetet. Ipetet adalah gaya bahasa yang menggunakan kata sifat untuk menggambarkan ciri khas atau sifat dari orang atau objek. Terdapat satu data dalam puisi, datanya bait ke-6 baris pertama dan kedua, yang berbunyi, kami cuma tulang-tulang berserakan, atau tapi adalah kepunyaanmu. Tulang-tulang berserakan adalah epitet yang menggambarkan kondisi para pejuang yang telah gugur. Selanjutnya ada allusio. Allusio adalah gaya bahasa yang merujuk pada peristiwa atau tokoh tertentu secara tidak langsung dengan menganggap pembaca memiliki pengetahuan yang sama. Terdapat satu data dalam puisi yang datanya pada bait ke-10 baris pertama, kedua, dan ketiga. Menjaga Bung Karno, atau menjaga Bung Hatta, atau menjaga Bung Jahrir. Penggunaan nama-nama tokoh besar ini adalah alusio terhadap perjuangan besar yang dilakukan oleh para pemimpin Indonesia pada masa kemerdekaan. Baik, selanjutnya ada eufemisme. Eufemisme adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menghaluskan pernyataan atau situasi. Terdapat satu data dalam puisi pada bait ke-11 baris pertama dan kedua yang berbunyi, kami sekarang mayat, atau berilah kami arti frasa. Kami sekarang mayat bisa dianggap sebagai eufemisme dari kenyataan bahwa mereka sudah mati. Namun, Khairil memberikan makna baru pada kematian mereka, meminta agar pengorbanan mereka dihargai. Baik, yang terakhir ada anafora. Anafora adalah gaya bahasa berupa perulangan kata pertama di setiap baris atau kalimat. Terdapat satu data dalam puisi yang datanya pada bait ke-9 baris pertama yang berbunyi, kenang-kenanglah kami. Kenang diulang di beberapa baris untuk menegaskan permintaan para pejuang agar pengorbanan mereka diingat. Baik, lanjut ke materi yang kedua, yaitu apa fungsi repetisi pengulangan dalam puisi ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap keseluruhan tema dan pesan puisi. Repetisi atau pengulangan kata dalam puisi Kerawang Bekasi karya Chairil Anwar memiliki fungsi yang sangat penting dalam memperkuat tema, meningkatkan efek emosional, dan menegaskan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Pada puisi ini, repetisi digunakan secara efektif untuk memperkuat kesan, urgensi, dan kedalaman dari pengorbanan yang dilakukan oleh para pejuang, serta untuk mempertegas tema-tema utama seperti pengorbanan, kenangan, keraguan, dan harapan. Di sini fungsi repetisi dalam puisi ini yang pertama itu menekankan permintaan untuk dikenang. Salah satu contoh repetisi yang paling jelas adalah penggunaan kata kenang yang diulang di beberapa bagian puisi. Contohnya, kenang, kenanglah kami. Pengulangan kata kenang menciptakan kesan bahwa para pejuang tidak hanya ingin dikenang, tetapi juga ingin pesan mereka tetap hidup. Hal ini menunjukkan keinginan mereka untuk tetap berperan dalam sejarah meski mereka telah gugur. Yang kedua, menciptakan efek emosional yang kuat. Repetisi berfungsi untuk memperkuat kesan emosional dalam puisi yang memberikan dampak mendalam pada pembaca. Contohnya, kami sudah coba apa yang kami bisa, atau tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Pengulangan kata kerja belum selesai menggambarkan keputusasaan dan ketidakpastian, memberikan penekanan pada fakta bahwa meskipun pengorbanan besar telah dilakukan, hasil yang diinginkan belum tercapai. Yang ketiga, menggarisbawahi pesan utama puisi. Repetisi ini juga digunakan untuk menguatkan pesan utama puisi, yaitu tentang pentingnya melanjutkan perjuangan meskipun para pejuang tersebut telah gugur. Contohnya, teruskan jiwa kami. Pengulangan kata teruskan memperlihatkan bahwa meskipun tubuh para pejuang telah mati, semangat dan cita-cita mereka harus diteruskan. Ini adalah seruan untuk generasi berikutnya agar tetap berjuang demi cita-cita yang telah mereka perjuangkan, yaitu kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Baik, selanjutnya ada pengaruh repetisi terhadap tema dan pesan puisi. Yang pertama, penguatan tema kesedihan dan
keputusasaan, repetisi dalam puisi ini menciptakan nuansa kesedihan yang mendalam. Pengulangan kata-kata seperti kami mati muda dan kerja belum selesai mengungkapkan betapa tragisnya nasib para pejuang yang mati tanpa melihat hasil dari perjuangan mereka. Kesedihan ini diperkuat oleh pengulangan untuk menggambarkan betapa besar pengorbanan mereka namun dengan hasil yang belum memadai. Yang kedua, meningkatkan tema keraguan repetisi juga memperlihatkan keraguan yang kuat di kalangan para pejuang. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Adalah pertanyaan yang tidak hanya menunjukkan kebingungan, tetapi juga perubahan yang diinginkan. Pengulangan ini menggambarkan keraguan mendalam tentang arti sejati dari pengorbanan mereka, yang tidak bisa dijawab bahkan setelah mereka mati. Baik, yang ketiga itu menegaskan harapan dan permintaan untuk dikenang. Meskipun ada keraguan, repetisi dan puisi ini juga menunjukkan harapan yang kuat agar perjuangan mereka tidak sia-sia. Kata kenang yang diulang beberapa kali berfungsi sebagai harapan agar pengorbanan mereka dikenang dan dihargai oleh bangsa yang mereka perjuangkan. Repetisi ini membangkitkan kesan bahwa meskipun mereka telah mati, semangat mereka harus tetap hidup dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Yang keempat, menonjolkan keinginan untuk penghargaan dan makna dalam keseluruhan puisi. Repetisi memperlihatkan bahwa para pejuang yang telah gugur ingin diberikan makna. Mereka meminta agar pengorbanan mereka dihargai dan dikenang dengan penuh arti. Repetisi kata-kata seperti berilah kami arti menunjukkan keinginan mereka untuk memberikan makna bagi hidup dan perjuangan mereka meskipun tubuh mereka telah hancur. Baik, materi yang terakhir ada bagaimana penggunaan gaya bahasa dalam puisi Kerawang Bekasi membantu menekankan tema kesedihan, keraguan, dan harapan para pejuang terhadap pengorbanan mereka. Yang pertama ada tema kesedihan. Kesedihan dalam puisi ini terlihat melalui gambaran pengorbanan yang besar namun tak dihargai atau bahkan terlupakan. Penggunaan gaya bahasa berikut ini menggambarkan kesedihan yang mendalam. Itu ada metafora. Pada baris kami cuma tulang-tulang berserakan. Chairil Anwar menggunakan metafora untuk menggambarkan tubuh para pejuang yang telah mati dan hancur. Tulang-tulang berserakan menggambarkan fisik yang telah hancur, sementara berserakan menunjukkan betapa sia-sianya kehidupan yang telah mereka perjuangkan ini menciptakan gambaran kesedihan yang mendalam. Bahkan pengorbanan mereka mungkin tidak memberikan hasil. Selanjutnya ada hiperbola. Penggunaan hiperbola seperti kami mati muda menekankan betapa tragisnya nasib para pejuang yang mengorbankan hidup mereka di usia muda tanpa bisa melihat hasil dari perjuangan mereka. Frasa ini mempertegas rasa kehilangan yang mendalam. Selanjutnya ada litotes. Kami cuma tulang-tulang berserakan. Penggunaan litotes ini merendahkan diri dan pengorbanan mereka seolah tubuh pejuang yang telah mati tidak berarti apa-apa. Ini semakin memperkuat kesan kesedihan, bahkan pengorbanan mereka tidak dihargai dengan pantas. Yang kedua ada tema keraguan. Keraguan muncul dalam puisi ini mengungkapkan ketidakpastian apakah pengorbanan para pejuang memang memiliki arti. Beberapa gaya bahasa yang digunakan untuk menunjukkan keraguan antara lain. Yang pertama, ironi. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Ada keraguan yang dalam terhadap makna pengorbanan mereka. Ironi ini menciptakan kontras antara niat mulia untuk mencapai kemerdekaan dan kenyataan bahwa perjuangan tersebut bisa saja tidak menghasilkan apa-apa. Keraguan ini menyiratkan bahwa para pejuang sendiri tidak tahu apakah pengorbanan mereka akan membawa perubahan nyata bagi bangsa. Selanjutnya ada antitesis. Kerja belum selesai, belum apa-apa. Chairil Anwar menggambarkan perbedaan antara upaya yang telah dilakukan dan hasil yang belum tercapai. Ini menunjukkan ketidakpastian dan keraguan terhadap apakah perjuangan mereka telah berarti atau masih belum memadai. Antitesis ini menciptakan ketegangan antara apa yang telah dilakukan dan apa yang belum tercapai, memperkuat perasaan keraguan yang mendalam. Selanjutnya ada paradoks. Kami sudah beri kami punya jiwa, atau kerja belum selesai. Terdapat paradoks yang menonjol ketidaksesuaian antara pengorbanan besar yang telah diberikan,
jiwa, kehidupan, dan kenyataan bahwa hasilnya belum dirasakan. Perjuangan masih terasa belum selesai. Ini mengungkapkan rasa keraguan tentang apakah pengorbanan tersebut akan pernah terbayar. Yang ketiga, ada tema harapan. Meskipun puisi ini penuh dengan nuansa kesedihan dan keraguan, ada pula harapan yang terpandang di dalamnya, yaitu harapan bahwa pengorbanan para pejuang akan tetap dikenang dan diteruskan oleh generasi penerus. Gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan harapan ini termasuk yang pertama, repetisi atau pengulangan. Pengulangan kata kenang dalam baris kenang, kenanglah kami, menunjukkan permohonan agar pengorbanan mereka tidak dilupakan. Harapan ini mengingatkan kita bahwa meskipun tubuh mereka telah mati dan tinggal tulang belulang, semangat mereka harus tetap hidup dalam ingatan. Repetisi juga muncul dalam teruskan jiwa kami, yang mengindikasikan harapan para pejuang bahwa perjuangan mereka harus diteruskan oleh generasi berikutnya. Selanjutnya ada epitet. Penggunaan epitet seperti tulang-tulang berserakan memberikan kesan bahwa meskipun tubuh mereka telah hancur, semangat perjuangan tetap ada. Epitet ini menegaskan bahwa meskipun tubuh mereka hancur, jiwa mereka masih hidup dan akan terus menginspirasi perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya ada alusio. Dalam puisi ini ada alusio terhadap tokoh-tokoh penting kemerdekaan seperti menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Jahrir. Dengan merujuk kepada pemimpin kemerdekaan ini, Khairil Anwar menekankan harapan bahwa pengorbanan mereka akan menjadi cita-cita kemerdekaan dan harus terus dijaga dan diteruskan. Yang terakhir ada metafora. Jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan adalah metafora yang menggambarkan pengorbanan para pejuang sebagai sebuah perjalanan spiritual yang melampaui tubuh fisik. Mereka mengarah pada tujuan yang lebih besar. Kemerdekaan dan harapan bagi bangsa ini memperlihatkan harapan bahwa pengorbanan mereka memiliki tujuan yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya penutup. Puisi Kerawang Bekasi karya Khairil Anwar dengan gaya bahasa yang kaya dan mendalam berhasil menggambarkan perasaan para pejuang yang telah gugur dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia melalui berbagai gaya bahasa seperti metafora, personifikasi, ironi, hiperbola, antitesis, litotes, epitet, paradoks, eufemisme, anafora, dan repetisi. Puisi ini memperkuat tema kesedihan, keraguan, dan harapan yang melingkupi pengorbanan para pejuang. Kesedihan dan keraguan yang tercermin dalam kata-kata yang digunakan Khairil Anwar menggambarkan ketidakpastian dan keputusasaan para pejuang yang meskipun telah mengorbankan segalanya, tidak tahu apakah perjuangan mereka benar-benar akan membuahkan hasil. Namun, di tengah segala kesedihan dan keraguan itu, muncul pula harapan agar semangat mereka tetap hidup dan dilanjutkan oleh generasi penerus. Baik, sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.